Oke, nah sekarang kita ke materi. Saya akan share screen-nya ya. Hari ini kita akan bahas structure and written expression. Silakan dibuka modulnya halaman 105. Ini ya. Nih. Sample structure and written expression. Oke. Sample structure and written expression. Oke, sudah dapat soalnya? Oke, kalau sudah, saya akan jelaskan sedikit ya. Saya tak, tapi saya tahu kalian sudah pernah tes sebelumnya dan pastinya sudah dapat gambaran struktur itu soalnya seperti apa. Cuman saya mau jelaskan, takutnya ada yang lupa karena mungkin tesnya sudah lama ya. Struktur ini ada 4 soal yang, sorry 4 soal. Struktur ini ada 40 soal yang dibagi menjadi 2. Oke, 15 dan 25. 15 tambah 25, 40 ya. Jumlah 15 soal, soalnya seperti ini. Lihat dulu di layar boleh, mau lihat di modul juga boleh. Ada titik-titik yang harus kalian lengkapi. Nah, jumlah soalnya 15. Ya, ada titik-titik yang harus kalian lengkapi. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, biasanya disebut dengan sentence completion. Dari namanya ada kata complete, berarti tugas kalian adalah melengkapi. Maka pilih antara A, B, C, D yang benar secara struktural untuk diletakkan di dalam titik-titiknya. Ya, ini berjumlah 15 soal. Kemudian untuk tipe yang kedua, lanjutan dari 15 yaitu 16 soal, 16 nomor 16. Ini berjumlah 25. Jadi kalau 16 sampai dengan 40 itu jumlahnya 25. Soalnya bentuknya seperti ini, tidak ada lagi titik-titik yang harus kalian lengkapi karena ini memang sudah kalimat lengkap. Tapi di dalam kalimat tersebut ada kata yang error. Maka soal seperti ini biasanya disebut dengan error analysis. Tugas kalian bukan mengkomplit lagi tapi menganalisa. Apa yang dianalisa? Sesuaikan dengan instruksinya, yaitu error analysis. Berarti yang dianalisa adalah yang error. Yang error sudah ada tanda, yaitu yang di garis bawah. Ya, kalau nomor 16 kayak kata there, thousand, gitu ya, different, atau of, gitu. Oke, nah jadi hati-hati. Kalau yang ini kita cari yang salah, cari yang error. Kalau yang tadi, yang di awal 15 soal, itu kita cari yang benarnya. Nah, Nah, 40 soal ini kita hanya punya waktu 25 menit nih dia. Jadi structure ini waktunya hanya 25 menit. Dan kalau dibagi 40 soal atau 25 menit ini untuk 40 soal, berarti satu soalnya kurang lebih sekitar 37 detik, 5. Kemarin sih saya udah sempat coba itu satu soalnya itu 38 detik. Ya, jadi hari ini kita mau menganalisa soal, tapi juga kita harus bisa memanage waktu supaya kalian tuh nggak keteteran gitu. Banyak sekali yang bilang, Miss, structure ini kok waktunya cepet banget ya gitu. Kok kayaknya rushing gitu, kayak terburu-buru, Miss. Waktu udah mau habis tapi banyak yang belum terjawab. Ya itu tadi, karena kalian keasikan baca soal, bahkan ada yang keasikan mengartikan gitu ya. Jadi, nah gimana caranya supaya bisa satu satu soalnya itu 37 detik, 5 gitu. Per soalnya itu hanya dikasih waktu 38 detik lah saya bulatkan ya, 38 detik. Sedangkan soal itu kan ada yang panjang. Ini pendek nih, yang nomor 3. Nomor 6 panjang nih. Ya kan? Ini nomor 6 kalau kamu baca sampai dari awal sampai akhir habis waktumu. Terus ditambah lagi dengan mengartikan. Aduh, udahlah. Wasting time, ngabisin waktu. Ya. Yang namanya structure, literally secara harfiah artinya adalah susunan. Struktur itu kan artinya susunan. Benar nggak? Dan susunan, apa yang kita susun? Dalam struktur, yang kita susun adalah kata. Jadi kata-kata ini nanti mau kita susun.
Kayak nomor 6 misalnya titik-titiknya di depan. Biasanya sih kalau titik-titiknya di depan adalah subjek gitu ya. Kalimat itu kan diawali dengan subjek. Tapi subjek harus kata benda. Nah, dilihat ABCD-nya nomor 6. Kalau memang butuh subjek, ABCD-nya harus ada benda karena subjek harus dalam bentuk kata benda, nggak boleh kata yang lain. Sedangkan di nomor 6 ABCD-nya nggak ada benda, berarti nomor 6 nggak butuh subjek dong. Iya. Oke, jadi jangan sampai selalu berpikir, oh benda di awal, sorry, titik-titik di awal ini pasti butuh subjek. Dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kayak nomor 1, Martha Graham. Mungkin banyak yang nggak kenal dengan Martha Graham, tapi kalau kalian tahu fungsi, jadi kita berbicara fungsi kata dalam sebuah kalimat. Kalau kalian tahu Martha Graham itu fungsinya sebagai apa dalam kalimat, kamu udah bisa langsung, oh Martha Graham itu subjek, berarti ikutin apa unsur kalimat itu setelah subjek. Oh ada predikat, objek, komplement. Nah, seperti itu. Jadi intinya sentence completion mostly kebanyakan adalah lihat titik-titiknya ada di mana, kemudian lihat ada kata apa terdekatnya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya caranya ya. Nah, saya mau uji ketajaman feeling kalian. Boleh ya? Setajam apa feeling kalian? Karena saya yakin pada saat tes kalian cari jawabannya pasti pakai feeling. Nggak mungkin nggak. Ya kan? Percaya banget deh sama feelingnya. Ya kan? Kayaknya nomor 1 feeling gue A deh. Nomor 2 feeling gue B. Misalkan gitu. Oke. Nah, saya mau tahu setajam apa feeling kalian. Nah, jadi kita lakukan bertahap. Nomor 1 sampai 15 kita akan kerjakan terlebih dahulu. Silahkan. Kalau kalian merasa feelingnya oke, kerjakan sesuai dengan feeling. Saya mau kasih waktu sesuai dengan yang tadi sudah kita bagi, yaitu satu soalnya 38 detik. Kalau dikali 15 soal, kita coba ya. 38 detik dikali 15 soal dibagi 60 sama dengan. Yang 25 soalnya nanti kita bahas sama-sama. Saya mau tahu dulu untuk yang 1 sampai 15. Ternyata 15 soal kalian harus selesai dalam waktu 9 menit, 5 detik. Sanggup ya? Sanggup lah pakai feeling. Oke. Gunakan feeling kalian semaksimal mungkin. Ya. Yuk, saya mau setel stopwatch-nya. 15 soal dengan waktu 9 menit, 5 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
1 menit lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Nah ya, stop doing all the the questions. Let us discuss. It's time for discuss ya. Oke, sebentar. Oke, nomor 1. Ada soal Martha Graham, koma. Komanya jangan sampai tidak dibaca. Makanya kenapa structure selalu digandeng dengan kata written expression. Jadi kata tertulis apapun atau ekspresi tertulis apapun di dalam kalimat, jangan sampai diabaikan. Ya, saya akan panggil satu nama. Bentar, saya pasang casan laptopnya dulu. Panggil satu nama. Ini saya mau nomor 1. Saya mau berinteraksi dengan siapakah yang beruntung ini? Elia Rosa. Iya, Hai Miss. Elia, good evening. Good evening. Oke, jangan good evening. Belum belum mulai kita, jangan pening dulu. Oke. Em, Jawaban nomor 1 apa ini, Elia? C. C, Miss. Yang C. Iya, Iya, kenapa? menurut feeling aja sih, Miss. Iya, oke. Menurut feelingnya Rosa, karena ya feelingnya kenapa? Apa yang menuntun feelingmu? Maksudnya feelingmu itu berkata apa? Karena SPOK itu di bagian, karena one itu kan SPOK-nya predikat, Miss. Jadi, Oke, SPOK-nya predikat. Terus, jadi menurut Elia jawabannya C. menurut jawaban Eli adalah C. Oke. Ada yang mau bantu Eli, teman-temannya? Eli dari fakultas apa sih? Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Oh, Miss. FISIP. Oke. Iya. Ada yang dari FISIP sesama temannya Eli? Ada yang mau bantu Eli nggak? Tiba-tiba nggak ngaku teman atau gimana?
Nggak ada. Temanmu nggak ada di sini, Eli? Kelompokmu, di kelompok di sini? Ada Kalau nggak? di sini nggak ada, Miss, Oh, nggak fisik. ada. Oh, ternyata memang sebatang kara kamu di kelompok ini ya. Oke. Iya, Ya udah nggak apa-apa. Jadi jawabannya C, alasannya karena SPOK-nya gitu ya. Oke, let's iya. see. Thank you ya, Eli ya. Nah, Thank ini you, yang saya Miss. mau. Jadi walaupun tidak on cam, saya masih merasa bahwa kalian berada di sini dengan saya gitu. Jadi saya tidak merasa sendirian di dunia ini gitu. Di dunia Zoom maksudnya ya. Oke. Baik, yuk kita ulas. Martha Graham, nama orang. Dan orang itu termasuk ke dalam kata benda. Berarti ada benda berada di awal kalimat. Kalian tahu kan kalimat itu akan selalu diawali dengan apa? Subjek ya. Dan subjek itu syaratnya harus kata benda. Subjek harus kata benda. Nggak boleh kata yang lain. Ya. Nah, karena Martha Graham ini adalah mengacu kepada orang dan orang adalah benda, berarti Martha Graham sudah menjadi subjek. Udah pasti tuh, udah fix, no debat. Kalau sudah kalian temukan subjek, ini cara cepatnya aja. Kalau kalian sudah temukan subjek, ya berarti kalimat ini nggak akan butuh subjek lagi. Nggak akan butuh subjek. Kenapa, Miss? Karena dalam satu kalimat itu nggak boleh double subjek, nggak boleh double predikat. Nanti kalimatnya jadi redundansi. Kalimatnya boros. Oke? Berarti yang sorry, yang B ini udah nggak mungkin jawaban. Ya, yang B ini udah nggak mungkin jawaban. Kenapa? Karena she itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Jadi kita sistemnya 50-50 ya. Kita buang dulu aja lah, nggak penting ya. Jadi sistem cari jawabannya begitu ya. Jadi yang B kita buang. Sudah? Kalau sudah terbuang, kita analisa lagi soalnya. Oh, ada koma. Iya kan? Setelah subjek ada koma ya. Makanya tadi saya bilang, koma jangan sampai tidak dibaca. Karena ini yang menentukan. Nah, subjek koma. Kalau kalian berpikir bahwa eh, titik-titiknya harus diisi dengan predikat misalkan. Subjek, koma, predikat. Berarti kan polanya akan begini. Subjek, koma, predikat. Gitu ya, polanya ya. Polanya akan begini. Struktur kalimatnya akan seperti itu. Sekarang saya kasih contoh. Apakah ada kalimat itu saya, koma, makan? Sorry. Saya, koma, makan. Apakah ada kalimat seperti ini? Nggak ada ya? Biasanya gimana? Udah lempeng aja, saya makan. Nggak ada antara subjek sama predikat terpisah dengan koma itu nggak ada. Lempeng. Nggak ada kamu mau bilang I, koma, love you. Nggak ada. Lempeng aja udah. I itu subjek, love itu kata kerja, berfungsi sebagai predikat. Kan nggak ada kalimat begini. Ya kan? Adanya gimana? Tidak perlu kamu pisahkan dengan koma antara subjek sama predikat. Udah lempeng begini. Saya makan, saya tidur, saya minum, saya belajar. I love you, I go to school. Nggak ada I, koma, go to school. Nggak ada. Gitu. Ya. Jadi nomor satu jelas tidak butuh predikat. Ya, jadi nomor satu ini udah jelas nggak butuh predikat lagi. Terus kalau nggak butuh predikat, memang sudah ada predikatnya, Miss. Kita lihat mana predikat di nomor satu. Oh, ternyata sudah ada. Mana? Ini begin. Kata kerja pertama. Kata kerja itu kan kalau dalam kalimat udah pasti sebagai predikat, toh. Jadi kalau dari mana? Mainan. Hmm. Jadi predikat dalam kalimat bahasa Inggris itu kalau nggak kata kerja, kalau nggak to be. To be itu ada is, am, are, was, were. Nah, day itu ada was itu. Was itu to be. Nah, ketemu seperti itu, to be, ya dia fungsinya sebagai predikat. Kamu taruh to be, kamu taruh day di kalimat nomor satu, dia akan double dengan fungsi begin. Sama-sama apa? Sama-sama predikat. Nggak bisa. Makanya mana ada kalimat sudah pakai to be terus pakai kata kerja. I am go to market misalkan. I am go to market. Nggak ada.
Adanya gimana? Ya udah, I go to market. Udah. Tapi saya mau pakai to be, Miss. Boleh kan? Boleh. Kalau mau pakai to be, I am, berarti go-nya jangan pakai kata kerja pertama. Bolehnya pakai I am going. Harus pakai kata kerja ing. Coba diingat-ingat rumus continuous, ya. Rumus continuous tense. Saya yakin kalian sudah pernah belajar tenses, walaupun sudah zaman jahiliyah. Tapi coba-coba untuk di-recall lagi ingatannya, bahwa continuous tense, rumusnya itu ada to be plus verb ing. Jadi kalau kamu mau pakai to be, ya kata kerjanya nggak bisa pakai verb 1, verb 2, nggak bisa. Pakai verb is atau s nggak bisa. Bolehnya pakai verb ing. Berarti kalau kalimat ini sudah ada predikatnya, perlakukan sama. Kalau tadi sudah ada subjeknya nggak butuh subjek, berarti kalau sudah ada predikat nggak butuh predikat. Berarti yang D juga bukan jawaban. Berarti yang D ini kita buang, yang was one. Karena was itu salah satu bentuk to be yang fungsinya sebagai predikat. Gitu. Udah tinggal dua pilihannya. Ada who, S1, ada one saja. Ya kan? Tinggal kita taruh di dalam kalimat. Martha Graham, Ingat, koma harus dibaca dalam kalimat. Makanya kan ada selalu kata written expression itu. Martha Graham, kamu taruh who, S1 lagi. Kira-kira rancu nggak kalimatnya? Rancu kan? Masa setelah subjek ada koma, terus setelah who, conjunction, kata penghubung, ada koma lagi. Berarti kalau nggak ada koma bisa jadi jawaban, Miss. Bisa? Kalau tidak ada komanya, misalkan Martha Graham Martha Graham, who as one of the pioneers bisa. Dia akan bisa jadi jawaban kalau tidak ada komanya. Berarti jawaban Elia Rosa benar ya? Jawabannya adalah yang C. Yang C. Gitu. Dah. Next, nomor 2. Ini udah jelas nih nomor 1 sama nomor 2 ini. Nomor 1 ini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Buang 2. Udah, kalau tinggal 2 pilihan, kamu mau pakai feeling ya silakan. Eh, persentase tersesatmu itu tidak akan besar kalau cuma 2 pilihan dibandingkan kamu masih 4 pilihan tapi pakai feeling. Udah, iya kan? Kan bingung kamu milihnya karena masih banyak pilihan itu tadi. Sekarang kita ke nomor 2. Yuk, siapakah yang beruntung ini? Shirley Safta. Ada? Aduh sayang. Ada, Miss. Ada. Shirley, menurutmu Tiger Moths ini fungsinya sebagai apa dalam kalimat? Subjek ya, Miss. Hmm. Kayak Kamu kenal nggak? Kamu tahu nggak artinya Tiger Moths? Nggak tahu? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Karena memang bukan iya, itu tujuannya. Nggak tahu? Oke. yang Banyak yang nggak tahu artinya Tiger Moths. Tapi saya yakin ketika kalian baca Tiger, iya kan? Ki- Keyword itu cari yang familiar. Kata kunci itu cari yang familiar, yang terbiasa. Untung-untung kamu tahu artinya, gitu. Nah, kalau kamu tidak tahu Tiger Moths, ya udah, fokus di tigernya. Siapa yang nggak tahu tiger? Iya kan? Tiger ini mengacu kepada nama benda. Benda apa? Benda hewan. Iya kan? Berarti ini satu kesatuan yang menjadi apa? Menjadi subjek. Sebentar, sebentar ya, sebentar.
Oke, berarti Tiger Moths ini adalah subjek, ya kan? Nah, ternyata nomor 1 dan nomor 2 ini punya konsep yang sama. Apa yang ngebuatnya sama? Titik-titiknya terletak setelah subjek. Ini kan subjek juga, Martha Graham subjek. Tiger Moths juga subjek, ya kan? Titik-titiknya sama, letaknya di setelah subjek. Tapi kok nomor 1 nggak butuh predikat, Miss? Kalau nomor 2 ini jelas butuh predikat. Kenapa nomor 1 nggak butuh predikat? Yaitu tadi, strukturnya yang membedakan. Yang kita bahas hari ini kan namanya structure. Ya nggak? Literally, secara harfiah, structure kamu cari di kamus, struktur itu artinya adalah susunan. Ya kan? Jadi, kata di dalam kalimat tersebut itu disusunnya seperti apa? Oh, ternyata nomor 1 subjeknya setelahnya ada koma. Nomor 2 subjeknya setelahnya nggak ada koma. Kan beda. Akhirnya dia apa? Membedakan kebutuhan. Nomor 1 nggak butuh predikat. Itu tadi saya kasih contoh ini. Nggak ada subjek sama koma, subjek sama predikat terpisah dengan koma. Berarti nomor 2 jelas butuh predikat. Terus kalau butuh predikat, Shirley, jawabannya yang mana? Kalau feeling saya itu yang A ya, Miss. Iya, benar. Nggak usah pakai feeling. Karena yang satu-satunya kata yang berfungsi sebagai predikat adalah yang A, yaitu have. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang A. Gitu. Yang B itu bukan bentuk predikat. With itu preposisi, fungsinya sebagai kata depan. Their itu kata ganti kepunyaan, possessive adjective. Whose itu conjunction, kata penghubung. Jadi satu-satu kalau yang A yaitu kata kerja. Nah, predikat kan harus dalam bentuk kata kerja. Oke, yuk next. Nomor selanjutnya. Kita bahasnya seperti itu aja ya. Jadi biar mudah-mudahan waktunya cukup untuk mengcover 40 soal. Tapi kalaupun nanti tidak cukup, saya akan pilah-pilah yang mana yang intensitas kemunculannya sering di dalam soal, di dalam tes ya. Yuk, kita ke nomor 3. Nomor 3, siapakah yang beruntung ini? Nomor 3. Ini saya mau kosongin dulu karena saya mau kasih kalian catatan. Eh, 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 eh. Oke. Nomor 3. Aduh, sayang kejatuh mampus nih. Nomor 3 saya mau tunjuk. Tadi sudah perempuan semua ya. Berarti sekarang saatnya laki-laki unjuk unjuk rasa. Oh bukan, unjuk kebolehan dalam menjelaskan. Mana laki-laki? Oh nggak ada. Yang merasa laki-laki bersuara deh. Kok nggak ada yang namanya di sini? Saya Miss, laki-laki Miss. Oh, oke. Azdisinya. Ya, Yes, Miss. benar. Yes. Yes, oke. Yo, Asdi, silakan yang merasa laki-laki. Ya, siang merasa laki-laki. Oke, yuk, nomor 3. Jawabannya apa nih? Kalau saya sih B, Miss. B ya. Because is keterangan. Soalnya udah ada platinum itu S, P-nya itu harder, dan keterangannya itu then gold untuk keterangan lebih lanjutnya lagi. Bagi Oh saya. ya, oke. Nah, jadi butuh keterangan gitu ya? Iya, Miss. Iya, oke, baik. Nggak apa-apa. Memang sebenarnya ya memang butuh penjelasan gitu ya. Bukan keterangan ya, tapi penjelasan. Saya kita hapus. Saya apa sih? Oke, ini saya kasih catatan dulu ya. Nanti kalau sudah dikasih catatan silakan dicocok-cocokin. Nomor 3, ini disebutnya dengan paralelism.
Parallelism of correlative conjunction. Jadi nomor 3 ini kita mau pakai pola parallelism of correlative conjunction. Parallelism itu kesepadanan. Apa yang disepadankan? Correlative conjunction-nya. Jadi polanya ada. Ini jadi kesepadanannya itu ada. S. Itu ada S ya. Di nomor 3 ada kata S ya. S pliable. Keywordnya di situ. Kata kuncinya di situ. S pliable. Suppose that. Anggap kamu nggak tahu artinya pliable. Ya. Kita anggap kamu nggak tahu artinya pliable. Tapi yang penting kamu tahu pola ini. Kalau ada kata S, maka paralelnya akan dengan S. Kalian sering dengar as long as? Sering dengar as soon as? Ya kan? Oke. Jadi kalau sudah ada as pliable, jawabannya harusnya mana? Jawabannya C, mana? Miss. Yang? C. Yang C. Jawaban Azdi ini bukannya salah. Ada. Parallelism of correlative conjunction itu ada yang pakai than gold ada. Tapi harusnya pliable-nya digandengnya dengan more. Maka kalian sering dengan more than kan? Ya nggak? Nah, Iya, berarti di Miss. sini jadi harusnya pakai than. Sebentar ya. Sebentar ya, saya ini ada ini sebentar. Jadi harusnya kalau kamu mau pakai than, pliable-nya digandeng dengan more. Jadi harusnya more pliable than. Gitu ya, Asdi ya. Oke. Iya, Miss. Gunakan pola ini. Nah, terus selain ini ada not only atau not just. Paralelnya dengan but also. Oke. Tidak harus ada also-nya, yang penting ada but-nya. Kemudian ada both. BOTH. Paralelnya dengan and. Neither. Paralel dengan nor. Either. Paralel dengan or. Nah, jadi ini pola dari kesepadanan. Jadi kalau kamu mau menyepadankan kata, nah silakan dilihat. Kamu nggak perlu baca dari awal. Cukup lihat kata yang terdekat dengan titik-titiknya. Oh, ada S. Makanya tadi saya bilang, kamu nggak tahu artinya pliable, ya nggak ada masalah.
Yang penting kamu tahu bagaimana cara menyepadankan si S ini atau si correlative conjunction ini. Karena sudah ada pola-polanya. Gitu. Oke? Jadi, diapain ini, Miss? Hafalin. Kalau bisa mah dihafalin. Ya, makanya kenapa structure ini disebut matematikanya bahasa Inggris? Karena kamu mau madanin kata, kamu mau nyusun kata, kamu mau nyocokin kata, itu sudah ada pola, sudah ada pakem-pakemnya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah, ini pola yang pertama, yang apa namanya? Yang kita kita inikan dulu pertama. Kita kasih dulu ya yang pertama ya. Nah, terus nomor 4 gimana, Miss? Nomor 4 ini masih ada N-nya. Terpenggal di kata N. Hmm. Masih tentang ini sebenarnya. Parallelism. Makanya kamu nggak perlu baca dari most of any jump cannons career. Nggak usah, nggak ada petunjuk di situ. Petunjuknya di sini. Classification N. Udah, itu aja. N itu pasangannya both, Miss. Iya, memang kalau di parallelism of correlative conjunction. Memang pasangannya dengan both. Tapi kalau kamu cari nggak ada both-nya di ABCD, ya jangan dipaksain. Sampai ajan subuh nggak akan ketemu. Lah katanya both itu pasangannya N, Miss. Nah, berarti ini kita berbicara tentang parallelism yang lain. Of words. Parallelism of words. Jadi nomor 4 ini masih tentang kesepadanan, tapi kita menyepadankan kata. Nah, gimana cara menyepadankan kata? Ya udah, kalau kamu lihat ada kata benda, berarti sepadankan dengan benda. Gitu. Kalau kamu lihat ada adjektif, maka sepadankan dengan adjektif. Terus, kalau kamu lihat ada kata kerja, misalkan kata kerja kedua, ya udah, ya harus kamu cari apa? Kata kerja kedua juga. Kalau nggak ada kata kerja kedua, Miss, cari yang ada didn't, boleh dengan kata kerja pertama. Yang penting ada did not-nya. Kenapa harus ada did not-nya? Karena verb 2 itu digunakan untuk lampau. Sedangkan kalau kamu cuma cari verb satunya aja, kan nggak sepadan jadinya nanti. Ya kan? Verb satu itu kan biasanya digunakan untuk present. Nah, untuk melampaukannya gimana? Harus ada auxiliary-nya. Gitu. Makanya did not verb satu itu udah pasti lampau. To be boleh, Miss? Boleh. Kamu sepadankan dengan to be juga boleh, tapi to be-nya juga harus to be lampau. Nggak boleh to be yang ism are, nggak boleh. To be-nya yang mana? To be-nya harus to be lampau, yaitu yang was were. Ini to be lampau itu contohnya ada was dan were. Nah, nih to be-nya harus bentuk ini. Gitu. Sebentar. Saya nyambi ya ini ya. Maaf ya, soalnya nyambi. Kalau malam ini, ya, bukan wanita karir lagi, tapi udah wanita kurir, ya kan? Anak minta ini, anak minta itu. Jadi mohon maklum ya, mohon maaf ya. Oke, ya. Jadi kalau misalkan dia sepadanannya dengan kata kerja,
Boleh pakai verb 1 boleh. Kalau misalnya verb 2 boleh dipilih verb 1, tapi usahakan ada did not-nya. Kalau pakai to be juga boleh. Kenapa bisa? Karena to be dengan verb 2 kalau dalam kalimat itu fungsinya sama, yaitu sebagai predikat. Kemudian yang terakhir, padanan kata yang terakhir yaitu adverb. Jadi kalau adverb, ya berarti setelahnya juga harus adverb. Gitu. Nah, adverb ini bentuknya gimana, Miss? Adverb itu pembentukan dari adjektif yang digandeng atau plus ly. Kalian pasti sering dengar tuh beautifully, ya kan? Carefully, slowly, naturally, apalagi quickly. Nah, yang seperti itu. Jadi, adverb itu bentuknya cuma satu, yaitu adjektif yang digandeng dengan akhiran ly. Nah, ini. Jadi kalau ketemu adverb ya cari juga yang adverb. Kalau yang berakhiran li, cari juga yang berakhiran li. Gitu. Ya, adverb lebih mudah mengidentifikasikannya karena bentuknya cuma satu. Oke. Nah, yang kompleks itu kalau kalian ketemu kata benda, kata sifat, sama kata kerja. Makanya kalau kamu mau menyepadankan, misal nomor 4 ini kamu mau diisi apa nih setelah N? Kamu harus pilih apa nih setelah N? Oh ya berarti kamu harus lihat sebelum N-nya ada apa? Oh ada classification. Kamu jangan overthinking sama artinya. Apa ya arti classification? Jangan. Yang kamu harus cari tahu itu adalah dia kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Kalau adverb udah nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak akhiran li. Iya kan? Berarti kemungkinannya 3. Benda, sifat, dan kerja. Nah, kamu cari tahu itu classification. Apa bentuknya? Bukan artinya. Arti itu nggak akan bisa kita sepadankan karena setiap kata punya arti yang berbeda. Ya kan? Yang kita mau sepadankan adalah bentuk katanya. Classification. Shen. Sering nggak dengar kata berakhiran shen? Akhirannya, tulisannya itu tion atau sion. Kalau kamu baca bunyinya shen. Education, regulation, celebration, information. Nah, tuh shen tuh semua. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau diartikan itu akan berbunyi si. Classification. Klasifikasi. Ya ya? Education, edukasi. Gitu kan? Relation, relasi. Nah, itu. Di bahasa Indonesia tinggal diartikannya begitu. Oke. Nah, jadi cari tahu nih, classification atau apa? Karena dia pakai akhiran tion, cari apa ini? Benda, sifat, atau kerja. Miss, buang 2 dulu deh, Miss, biar nggak pusing. Oh ya, oke. Kalau kita mau buang 2 dulu, caranya pakai pola. Polanya ini. Parallelism of words. Karena kita mau menyepadankan kata, berarti di antara A, B, C, D, jangan pilih yang bukan kata. Jangan pilih yang bukan kata. Yang mana yang bukan kata? Yang A udah jelas. Kenapa? Karena she itu subjek. She itu subjek. Nyempil unsur subjek. Subjek itu adanya di mana? Di kalimat. Apalagi dia setelahnya ada kata selanjutnya. Analyze. Ya kan? Berarti sih udah jelas subjek. Analyze predikat. Starts objek. Kan gitu. Berarti yang A nggak bisa jadi jawaban. Karena kita mau menyepadankan kata. Bukan menyepadankan kalimat. Berarti yang A kita buang. Nah, gitu aja. Oke. Jadi sesuaikan dengan polanya. Kamu mau menyepadankan apa? Menyepadankan kata, Miss. Ya yang kalimat yang kamu pilih. Kan nggak sinkron. Kan beda konsep antara kata sama kalimat. Ya kan? Nah, yang kedua, mana lagi yang mau dibuang? Yang bukan kata. Yang C, ada were. Were itu apa? To be. Ya kan? Is, am, are, was, were. To be. Nah, to be fungsinya sebagai apa dalam kalimat? Predikat. Nyempil unsur predikat berarti kan bukan sekedar kata, tapi sudah menjadi kalimat. Berarti yang C juga buang. Nah, tinggal 2 pilihan. Nah, itu tadi. Mau apa yang kita pilih? Benda, Miss. Oke, kita cari bendanya.
Nah, benda mana yang mau kita sepadankan? Nih, saya kasih lagi nih. Observation, akhirannya dengan tion juga. Classification, akhirannya dengan tion. B dan D, kalian dikasih pilihan antara benda the star sama analysis. Nah, itu aja deh. Kamu dikasih pilihan antara benda star sama analysis. Sedangkan yang mau kita sepadankan adalah kata benda yang di dalamnya ada pembentukan. Observation. Apa bentuknya dari observation? Kata observe yang diakhiri dengan tion. Ya nggak? Kata observe yang diakhiri dengan tion. Gitu kan? Benar nggak? Jadilah dia observation. Classification, kata apa? Kata classificate yang diakhiri dengan tion. Gitu kan? Hmm. Jadi kita lihat di antara B sama D, star dengan analysis, mana yang di dalamnya ada kata pembentukan. Kalau star itu kan bukan kata star, ya kan? Bentuk kata star itu kan bukan star yang diakhiri dengan R, kan nggak begini bentuknya. Ya nggak? Nggak begitu bentuknya. Ya udah star itu ya star, pure benda gitu. Nggak ada pembentukan di dalamnya. Kayak misalkan table, kata benda table. Table itu kan bukan kata ta yang kamu akhiri dengan ble misalkan. Jadilah dia table. Kan nggak begitu. Table ya udah table. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke. Jadi apalagi misalkan book. Book itu kan bukan kata BOO yang kamu akhiri dengan K sehingga terjadilah dia kata benda book gitu. Kan nggak gitu bentuknya. Jadi nggak ada yang namanya pure benda itu tidak ada apa namanya? Tidak ada eh, kata dasarnya. Tidak ada kata dasarnya. Jadi dia memang pure benda. Sedangkan kalau yang D, analysis, itu kan nggak tiba-tiba jadi analysis. Dia ada kata dasarnya. Ada yang tahu nggak kata dasar analysis ini apa? Ada yang tahu nggak kata analysis ini kata dasarnya apa? Eh? Ayo, dari kata kerja biasanya. Kata dasarnya apa? Ada yang tahu nggak? Kayaknya analis, Miss. Analyze. Oke. Nah, betul banget. Udah sana jangan ganggu. Analyze. Kata kerja. Sebentar. Coba lihat. Coba lihat. Enggak, belum baca belum. Bisa gitu. Ini belum dihitung. Iya, biarin. Hah, maksudnya gimana? Oke, jadi kata dasar dari analisis ini adalah analyze, ya kan? Berarti yang sepadan, yang setara dengan observation dan classification itu adalah yang D, karena ada kata pembentukan di dalamnya daripada yang starnya. Maka jawabannya adalah D, nomor 4. Yuk, lanjut.
Ini saya stop share dulu ya. Saya steril dulu karena sudah banyak sekali catatan. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 ini, nah ini dia. Ini saya mau tutup dulu. Nomor 5. Oke. Saya mau ke, kok sudah berkurang ya? Sudah 15. Ini yang 5 orang kemana lagi nih? Stephanie, Angelina. Ada Stephanie? Steph? Iya, oke. Udah lemes suaranya, udah ngantuk ya. Kalian ini biasa tidur malam nggak sih? Kalian terbiasa tidur malam nggak? Ada yang tidurnya, eh, jam tidurnya jam 9 sudah harus tidur? Ada nggak? Atau terbiasa tidur jam 11, jam 12 gitu? Nggak apa-apa, nggak, ini nggak ada hubungannya. Oh, nanti kalau dijawab biasa tidur jam 11 selesainya sampai jam 11 ya enggak juga. Nggak apa-apa, ini nggak apa namanya, nggak ada hubungannya dengan jam belajar yang nggak ada. Kalau udah selesai ya kita selesai, mau jam berapa aja ya kita selesai. Lagian juga nggak mungkin sampai jam 11 lah kita belajarnya. Terbiasa tidur malam nggak kalian? Biasanya jam 9 udah tidur, Miss. Ini spek bidadari nih kayaknya kalau jam 9 udah tidur. Ya gimana Miss, bidadari kan nggak boleh ada mata panda gitu kan. Jadi harus cukup tidur gitu ya. Jadi jam 9 harus tidur gitu ya. Oh, oke. Jadi mau selesai jam 9 atau mau selesai jam setengah 10? Sebelum jam 9 sih, Miss, kalau bisa. Sebelum jam 9. Mewakili nggak nih? Mewakili yang lain nggak nih suara Elia Rosa nih? Aku sih yes, Miss. Aku sih yes. Udah berasa audisi idol aja. Oke, ya udah, sabar ya. Ini masih jam 8:13 ya. Sabar ya. Mudah-mudahan jam 9 kita udah selesai. Yuk, nomor berapa tadi Stefani ya? Stefani nomor 5 jawabannya apa, Steph? Yang B, Miss, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti benar. Kenapa? Oke. Nah, oke, saya tandai nih. Ada Arni, udah ada predikat. Berarti nggak mungkin predikat lagi nih ya. Saya langsung buang. Oke, kita sama-sama analisa ya, Stefania. Yuk, terus lanjut. Mm-mm. Oke. Sebenarnya bukan karena it-nya. Bukan karena it-nya, tapi karena obtain-nya. Kenapa? Obtain ini verb satu. Obtain ini verb satu. Verb satu itu nggak akan bisa digandeng dengan to be. Kan sudah ada to be sebagai predikat. Lah kamu taruh obtain lagi, berarti dia akan punya fungsi yang sama, yaitu sama-sama predikat. Makanya yang D nggak bisa. Nah itu ya alasannya ya, Steph ya. Jadi sebenarnya pilihannya tinggal dua, yaitu antara A dengan B. Ya. Nah jawaban Stefani ada di nominasi pilihan. Nah ini saya tutup dulu. Yang C sama D bukan jawaban. Oke. Berarti pilihannya tinggal dua. That obtained sama obtained. Yang membedakan antara A dan B adalah ada kata that-nya. Ya, yang membedakan A dan B ini ada kata that-nya. Sedangkan obtained-nya sama-sama bentuk ed. Sama-sama bentuk ed. Nih, saya kasih sedikit ulasan. Obtain, bentuk pertama. Obtain.
bentuk kedua. Obtained, bentuk ketiga. Nih. Oke. Saya kasih contoh lain, by. Karena kita nggak selalu ketemu kata yang berakhiran ed. Ya, by itu nggak bayet, tapi bought. Bentuk keduanya. Bentuk ketiganya sama, bought juga. Ya. Kenapa ini kok bisa sama Miss 2 dan 3-nya? Karena inilah yang disebut dengan kata kerja beraturan. Kenapa beraturan? Ya lihat sendiri teratur bentuknya antara 2 dan 3. Ciri-ciri kata kerja beraturan adalah 2 dan 3 bentuknya sama. Oke, sedangkan kalau yang tidak beraturan itu contohnya ada write, bentuk keduanya wrote, ya enggak? Bentuk ketiganya written. Oke, nggak beraturan kan? Go, when, gone. Nah, ini kata kerja tidak beraturan. Oke. Ya lihat sendiri antara 1, 2, 3 nggak teratur bentuknya. Dah. Saya akan apa ya? Saya akan kurung, saya akan kotak, bikin kotak, saya akan kotakin berdasarkan dengan fungsi. Jadi jangan kamu berpikir ini artinya sama, bentuknya sama, terus fungsinya sama. Ini semua kata kerja. Obtain, obtained, obtained kata kerja. Write, wrote, written itu bentuknya kata kerja karena mengindikasikan sebuah kegiatan. Ya kan? Mau kamu artikan, kamu buka kamus, ini artinya akan sama. Write, wrote, written, nulis, nulis, nulis. Apapun bentuknya. Go and gone, kamu buka kamus, artinya akan tetap pergi. Bentuknya sama, sorry, bentuknya beda, artinya sama. Semuanya kata kerja. Tapi fungsinya berbeda. Ini saya kotaknya. Kok yang ketiga nggak miss? Enggak, karena ini nanti fungsinya beda, makanya kotaknya pisah. 1 dan 2 kamu pakai dalam kalimat, fungsinya sebagai ini. Predikat. Plus dengan kata kerja yang IS dan S. Saya tambahin di sini. IS atau S. Ya, jadi kalau obtain, obtains. Write, wrote, write, writes. Go, goes. Goes tulisannya yang IS, pakai IS karena dia berakhiran vokal. Berakhiran O. O itu biasanya dia pakai IS. Dah, ya, ini ya, udah tersendiri ya predik ininya ya, fungsinya ya. Nah, sedangkan yang bentuk ketiga, kalau kamu pakai dalam kalimat, fungsinya akan jadi participle. Participle itu plus dengan verb ing. Jadi participle itu bentuknya ada 2, yaitu kata kerja ketiga, nih, yang ini kata kerja ketiga plus dengan verb ing. Nah, itu bentuk participle. Kalau dia verb 1, verb 2, dengan verb IS, fungsinya jadi predikat. Makanya dalam kalimat gimana, Miss? Kalau predikat, kamu bisa langsung gandeng dengan subjek. Contoh, she bought. She bought. Ini kalau kamu bisa langsung gandeng dengan subjek, berarti bought-nya itu bukan bentuk ketiga. Sudah dipastikan bought-nya adalah bentuk kedua. Terus kalau dia bentuk ketiga biasanya gimana, Miss? Biasanya dia ada she has. She has bought. Sebenarnya bisa pakai to be, tapi nggak bisa she is bought. Masa dia dibeli? Emangnya apa? Jadi kalau to be plus verb 3 itu biasanya pasif. Kalau misalkan kamu bilang she is bought, nggak bisa. Strukturnya benar, to be plus bought, bought-nya bentuk ketiga. Strukturnya benar, tapi maknanya akan rancu.
Makanya pasif itu subjek harus jadi objek. Jadi she itu harus jadi objek. Misalkan kalimatnya pertamanya adalah she bought a book. Misalkan begini. She bought a book. Misalkan kalimatnya begini. She bought a book. Bought-nya itu bentuk kedua. Kalau kamu mau jadikan both-nya bentuk ketiga, maka jadi kalimat pasif nanti dia. Nah, pasif, subjek, objek, tuker. Makanya pasif itu biasanya menghindari subjek orang. Makanya kalau kamu nggak tuker itu, si bought a book-nya di kalimat pasif, artinya kan rancu, si is bought a book. Masa dia dibeli oleh buku? Kan nggak gitu. Ya kan? Maka peraturan dalam kalimat pasif itu switching, subjek dengan objeknya itu switching. Jadi apa? A book. Terus was boat. Kata kerjanya sama, sama-sama boat. Tapi boat yang bawah, yang a book was boat, boat-nya udah pasti dipastikan adalah bentuk ketiga. Kenapa? Karena sudah ada was sebagai predikat. Gitu. Ya kan? Makanya to be kan sebagai predikat. By. She yang tadinya subjek jadi objek, jadi by her. Nah, gitu. Makanya rumus pasif itu adalah to be plus verb 3 plus preposition. Nah, udah sesuai. Mana to be-nya? Ini to be. Ya kan? Mana? Berarti both-nya bentuk keberapa? Udah jelas bentuk ketiga. Karena sudah ada was sebagai predikat. Mana preposisi? Ini preposisi. Ada by. Ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi ciri-ciri predikat bisa kamu langsung gandeng dengan subjek. I write bisa. She wrote bisa. She written nggak bisa. I go bisa. She went bisa. She gone nggak ada. Nah, ada she gone. Participle itu nggak bisa langsung gandeng dengan subjek. She going nggak ada. Benar nggak? Harus ada apa? She is gone atau she is going. Make sense nggak? Masuk akal ya? Jadi kalau predikat dalam kalimat, kamu bisa langsung gandeng dengan subjek. Oke? Makanya nggak ada she writing, nggak ada. Adanya apa? She writes, pakai S. I write, nggak boleh she write ya. Verb 1 nggak boleh pakai she ya. I write bisa. She wrote bisa. Tapi kalau she written, nggak bisa. Gitu. Oke? Itu penggunaan partisiple. Nah, merujuk dari rumus ini, nih merujuk dari rumus ini, oke, merujuk dari to be plus verb 3 plus preposition. Nah, kita lihat, to be-nya udah ada nih. Ya kan? From-nya sudah ada. From ini apa? Preposisi. From-nya ini preposisi. Berarti kan sudah ada to be, sudah ada preposisi toh? Makanya butuhnya apa? Bentuk ketiga. Butuh apa dia? Butuhnya participle. Kenapa nggak butuh predikat? Ya kan sudah ada predikatnya. Makanya jangan kamu isi verb 2 ini titik-titiknya. Karena kalau verb 2 fungsinya akan sama dengan predikat yang udah ada. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang ngebedain antara A sama B? Ada Z-nya. Z itu apa, Miss? Conjunction. Z itu conjunction. Saya kasih catatan sedikit tentang conjunction. Diingat ya, diingat-ingat nih, conjunction. Karena itu yang membedakan bentuk ed kedua dengan bentuk ed ketiga. Conjunction itu adalah ketentuan atau apa ya, tanda bahwa yang membedakan antara verb 1 dengan verb 2. Verb 2 dengan verb 3, mohon maaf. Which
Ini bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk conjunction. Which, that, who. Nah, ini dia which, that, who. Ini namanya conjunction. Namanya conjunction. Aduh sayang. Nah, penggunaan conjunction adalah, konjungsi itu kata penghubung, berarti tugasnya adalah menghubungkan. Berarti sebelum conjunction ini ada kalimat, setelah conjunction juga ada kalimat. Sebelum conjunction disebutnya main clause. Setelah conjunction disebutnya sub clause. Kayaklah foto Bunda nak, takutnya aduh mana ya. Jadi fungsi conjunction itu adalah menghubungkan main clause dengan sub clause. Kenapa disebut main clause? Main clause itu karena masih ada subjek dan masih ada predikat. Sedangkan sub clause ini anak kalimat. Anak kalimat itu berarti ada unsur yang dibuang, yaitu unsur subjek. Sehingga kalau subjeknya dibuang, maka biasanya dia diawali dengan predikat. Nah ya sudah. Berarti setelah conjunction, nih kita lihat setelah conjunction, karena that ini kan setelahnya ada obtain. Nah, setelah conjunction, ya kan, diikuti oleh subclause yang diawali hanya dengan predikat, bukan dengan subjek. Predikat. Hmm, diawali atau apa? Diinisiasi dengan yang namanya predikat. Jadi kalau misalkan di sini ada that, nih ada that-nya, ada conjunction-nya, berarti obtain adalah, ayo apa suaranya? Mau selesai atau enggak? Kalau enggak mau selesai ya udah nggak usah ngomong, diem aja. Mau selesai atau enggak? Kalau ada Z-nya, kalau ada Z-nya, berarti setelahnya apa ini? Kalau enggak respon, kita selesainya jam 10. Jam 11. Jam 11 kata anak saya. Setelah conjunction apa? Setelah conjunction apa? Mana Predikat, suaranya? Miss. Predikat. Berarti ED-nya bentuk keberapa kalau yang A ini predikat? ED-nya bentuk keberapa? Verb 2 kayaknya, Miss. Bentuk kedua. Kita butuh bentuk keberapa ini? 3, Miss. Ketiga. Maka otomatis kan nggak mungkin yang B ini bentuk kedua juga kan? Ya kan? Walaupun bentuknya sama. Yang pasti dia adalah bentuk ketiga. Berarti nomor 5 jawabannya adalah yang B. Benar tuh tadi. Siapa yang jawab ya? Saya lupa. Siapa yang jawab ya? Stefani. Ya, Stefani yang jawab. Benar ya, Step, jawabannya ya. Oke. Jadi ingat-ingat bahwa kalau ada conjunction, biasanya setelahnya diikuti oleh predikat. Jadi kamu bisa tahu, oh kalau predikat berarti ed-nya pasti bentuk kedua. Jadi conjunction itu setelahnya nggak mungkin participle, pasti ini predikat. Entah dia predikatnya verb 1, entah dia predikatnya to be, apa-apa. Yang penting dia harus predikat. Gitu. Oke? Belum, sebentar. Coba yang ini saya panggil namanya, tolong di on cam. Azdi, sorry. Terus Elia sama Stefani. On cam dong. Ini ada materi yang mau saya screenshot dan ada kalian dengan on camnya. Ya. Oke, yuk. 1, 2. Saya nggak on cam. Sebentar. Rugi dong saya nggak on cam. Nggak ini.
Yuk, 1, 2. Kayla, nunduk Kayla. 1, 2, 3. Iya, anak saya ngikut aja. Oke. Biar ikut belajar. Oh iya, 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 iya sih. Ah, Oke, berarti kita langsung ke masih mau di sentence completion atau kita langsung ke error analysis? Gimana? Masih mau bahas sentence completion atau kita mau ke error analysis? Lanjut aja, Miss. Lanjut. Oke, baik. Berarti kita ke nomor 6. Bentar ya. Nomor 6. Experimental studies of the aging process. Oke. Ada sekumpulan atau sekelompok kata experimental studies of the aging process. Udah cukup sampai sini aja. Ya, cukup sampai experimental studies of the aging process. Psychologist Ross McFarlane sampai dengan Bintut. Kamu nggak mau baca, kamu nggak tahu itu bentuk apa, bahkan kamu nggak tahu artinya pun nggak masalah. Nggak ada petunjuk di situ. Ya, yang ngasih petunjuk itu ada di kata yang saya warnai, yaitu experimental studies of the aging process. Nah, ini catatannya ini. Although, even though, because, unless, instead. Oke. Kemudian kelompok kata yang lainnya ada insight, insight, insight. Oke. Nah, ini dia. Kenapa saya beri spasi? Kenapa saya beri jarak dari however ke despite? Karena cara penggunaannya berbeda. Jadi ini namanya juga conjunction. Ya, kata-kata ini disebutnya juga conjunction. Penghubung. Dan hati-hati dengan conjunction ini, karena ada beberapa konjungsi yang dia punya arti yang sama, tapi cara penggunaannya berbeda. Kayak although, even though, ini punya arti yang sama dengan despite, in spite of. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Meskipun atau walaupun. Oke. Unless dengan except. Ini juga punya arti yang sama, yaitu kecuali. Kapan makainya, Miss? Gimana cara makainya, Miss? Unless dengan except. Jadi kalau misal, mohon maaf nih saya ngomong, jangan bangga kalau hanya tahu arti tapi nggak tahu kapan makainya. Nah itu dalam struktur kamu cuma tahu artinya aja, kamu bisa salah pakai antara unless sama except.
Kamu bisa salah pilih kalau ada unless dan except dalam satu pilihan. Misalkan A unless, B instead misalkan. Terus yang C-nya except misalkan. Kamu bisa salah pilih antara unless sama except kalau kamu hanya berbekal tahu artinya doang, tapi nggak tahu kapan makainya. Oke, jadi struktur itu lebih menekankan kepada kamu tahu nggak kapan makainya. Kamu tahu nggak kapan pakai because sama because of. Itu artinya kan sama. Ya kan? Selama ini kan cuma dengar aja. Makanya judul lagu kan nggak pernah kamu dengar because you. Nggak ada. Adanya apa? Pakai of, because of you. Kalau pakai because means because you. You-nya harus jadi kalimat. Because you love me. Because you are my friend. Nah, itu. Makanya conjunction yang atas ini biasanya diikuti oleh kalimat. Because you are my friend. Ada subjek, ada predikat. Ya kan? Oke. Nah, kalau yang bawah, conjunction yang despite sampai dengan through, ini hanya bisa diikuti oleh kata benda atau kata benda berbentuk frase. Frase itu kelompok kata benda. Mana contoh kelompok kata benda? Misalnya itu nomor 6. Experimental studies of the aging process. Kenapa kok ini disebut non-phrase? Karena kalau kamu mau bilang ini adalah kalimat, berarti harus ada subjek sama predikat. Kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Sedangkan di experimental studies of the aging process ini nggak ada fungsi subjeknya, nggak ada fungsi predikatnya. Ignore studies. Studies ini bukan kata kerja, tapi kata benda. Dari mana, Miss, kata bendanya? Dia digandeng dengan kata eksperimental yang berakhiran al. Nanti lihat di modul kalian, halaman 179 ya. Lihat ya, ada word forms namanya. Lesson 32. Kata yang berakhiran al itu adalah adjektif. Kata yang berakhiran al itu adalah adjektif. Makanya, kenapa studies ini benda, bukan kata kerja? Ya kan? Kalian kan taunya, mungkin kalian taunya studies itu kata kerja. Ternyata studies di sini bukan kata kerja, tapi malah kata benda. Kok bisa jadi kata benda, Miss? Karena digandeng dengan kata sifat. Tugas kata sifat adalah menerangkan kata benda. Beautiful girl. Nah, lihat setelah beautiful. Girl itu apa? Benda. Karena beautiful menerangkan benda. Expensive house. Expensive itu kata sifat. Menerangkan apa? Menerangkan house. Karena sifat itu tugasnya adalah menerangkan kata benda. Maka kalau studies digandeng dengan kata sifat, studiesnya udah pasti benda. Gitu. Ya, jadi jangan berpikir studies itu adalah kata kerja. Studies itu tidak selalu berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Jadi ada kata benda nih. Of the. Emang ini benda, Miss, aging process. Kalau kamu nggak tahu aging process itu adalah benda, saya kasih shortcutnya. Nih, ada the. Kalau kamu melihat ada kata the, ada kata ada kata en, ini namanya kata sandang. Kalau bahasa Indonesia namanya kata sandang. Kalau dalam bahasa Inggris namanya artikel. Oke? Dalam bahasa Inggris namanya artikel. Ciri-ciri kata sandang atau kata sandang itu hanya satu yang boleh make. Kata lain nggak boleh pakai kata sandang, yaitu kata benda. Jadi kata sandang ini haknya kata benda. Apa contoh kata sandang dalam bahasa Indonesia? Misalkan sebuah. Pernah nggak dengar sebuah mewah? Nggak ada. Mewah itu bukan benda. Mewah itu adalah sifat. Kalau mau ya sebuah rumah mewah. Bisa. Kalaupun kamu nggak mau pakai mewahnya, masih bisa sebuah rumah. Benar nggak? Karena kata sandang memang haknya kata benda. Karena dia menunjuk benda. Mendeterminer benda. Oke. Sepotong lezat. Nggak ada.
Adanya apa? Sepotong kue lezat. Kalaupun lezatnya nggak kamu pakai, masih bisa sepotong kue. Benar ya? Oke. The beautiful. Nggak ada. Adanya apa? The beautiful girl. Benar ya? Harus ada bendanya. Kalau saya nggak mau pakai beautifulnya, Miss, ya masih bisa the girl. Ya kan? Nah, jadi haknya kata sandang itu adalah yang berhak menggunakan kata sandang adalah kata benda. Makanya kalau kamu sudah temukan ada the di sini, ya kan? Of the kata sandang. Berarti antara aging sama proses ini ada kata bendanya. Nggak mungkin nggak ada, karena sudah ada kata sandang, itu jelas. Kamu nggak tahu artinya aging proses, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, oh ada ada kata sandang, ada artikel, berarti setelahnya pasti benda. Berarti antara aging sama proses ini pasti ada benda. Ya kan? Study bukan bukan kerja, tapi benda. Aging proses juga benda. Berarti kan ini sekelompok kata benda. Kelompok kata benda itu namanya frase. Kenapa disebut kelompok? Karena dia sudah keroyokan. Sifat kelompok itu kan keroyokan. Lebih dari satu. Nah, inilah disebut frase. Frase apa? Karena dibentuk dari kata benda, maka disebutlah dia non phrase. Gitu. Berarti kalau non phrase, experimental studies of the aging process ini adalah non phrase. Berarti jawaban yang mana? Cari yang di sini, berarti cari yang di sini kalau dia non phrase. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, B, C, atau D? Ayo suaranya. Ramean. Yang B. B, B, yang true. Kalau kamu memakai since, ya berarti harus apa? Harus kalimat. Ya, yuk. Coba cek nomor 12. Cari jawabannya. Masih tentang ini. Saya nggak bisa pindah, karena kalau pindah ini ketutup sama catatan ini nih. Coba nomor 12. Ada apa? Titik-titik quicksand can be found all over the world. Ya, benar. Nah, itu berarti apa? Tentukan aja kalimat atau non phrase. Udah itu aja. Keywordnya ada di can be. Can itu modal. Be itu bentuk dasar dari to be. Can be. Kalau kalau apapun bentuk to be, mau dia bentuk dasarnya, mau dia bentuk is am are, berarti dalam dia akan berfungsi sebagai apa itu? Can be-nya. Ayo, sebagai apa? Predikat, Miss. Predikat. Predikat ada di unsur mana? Non phrase atau kalimat? Kalimat, Miss. Berarti cari jawabannya yang di sini. Jadi jawabannya mana? Iya, Miss. Ya, B. although. Yang B. Jangan despite. Tapi kan artinya sama, Miss. Nah, iya, memang artinya sama. Makanya jangan cari jawaban dari arti. Karena arti yang sama ternyata strukturnya berbeda. Kalau kamu mau pakai despite, ya harusnya diikuti oleh kata benda atau non phrase. Jangan kalimat. Tuh. Ya. Jadi ada beberapa, makanya hati-hati. Ada beberapa konjungsi yang dia punya arti yang sama, tapi cara penggunaannya berbeda. Oke. Ya, more or less, kurang lebih seperti itu caranya. Jadi sentence completion ini, ya memang gini, challenge kalian adalah, tantangan kalian itu, kalian harus tahu pola, harus tahu rumus. Makanya kenapa structure ini disebut matematikanya bahasa Inggris itu tadi saya bilang. Kamu mau pakai although, kamu mau pakai despite itu sudah ada pakem, sudah ada aturan, nggak bisa sembarangan. Walaupun kamu tahu itu artinya sama.
Kamu mau pakai are sama is, sama-sama to be. Kamu tahu itu to be. Kamu tahu artinya. Bahkan to be itu nggak ada arti sebenarnya. Meaningless dalam kalimat. Tapi dia punya fungsi. Ya kan? Penggunaan are sama is, simple. Itu kata yang simple. Are sama is itu kan kata simple. Tapi nggak bisa sembarangan. Makanya kamu nggak pernah dengar they is my friend. Nggak ada. Udah ada ketentuan bahwa ketika subjek yang kamu pakai adalah they, we, you, maka predikatnya harus are. Padahal kalau kamu artikan juga you is misalkan, nggak ada beda sebenarnya. You is my friend, nggak ada beda ya. Tetap artinya kamu adalah temanku karena is itu biasanya bermakna apa? Ada, adalah. Mau kamu bilang she are my friend, ya artinya kan sama, dia teman saya. Iya kan? Tapi ketentuannya kan ada. Kapan pakai are, kapan pakai is. Don't sama doesn't. Auxiliary dalam tenses. Present. Do not sama does not. Itu dua-duanya auxiliary. Tapi apakah sama cara penggunaannya? Kan enggak. Makanya kamu nggak pernah dengar I doesn't know you. Nggak ada. They doesn't love you. Nggak ada. She don't love me. Nggak ada. Adanya apa? She doesn't. Adanya apa? I don't know. Kan gitu. Karena sudah ada ketentuan, sudah ada pakem-pakemnya kapan pakai don't, kapan pakai does, doesn't, atau does not. Nah, itu yang jadi challenge kita. Karena kita nggak tahu pola. Gitu. Makanya berasa susah structure. Ya, susah banget. Yang nggak susah itu kalau kita sudah tahu pola-polanya. Kapan masangin kata ini, kapan pakai even though, kapan pakai because, kapan pakai because of. Gitu. Kapan itu pakai participle, kapan pakai predikat. Nah, gimana cara pakai participle? Oh, nggak boleh digandeng dengan subjek. Gimana pakai predikat? Oh, ternyata dia bisa langsung gandeng dengan subjek. Kan gitu. Oke? Aduh, gimana? Mata sudah berkunang-kunang? Perut sudah mual? Sudah belum? Oke lah, tolong nak. Tolong dulu. Oke. Yalah, kita ke error analysis. Saya mau kasih contoh error analysis ya. Sebentar. Coba error analysis. Ini nomor 26. Ada despite, ada small, ada strong, ada have. Dah, focus on the underline words. Error analysis, menganalisa kesalahan. Gak usah kemana-mana, orang yang dianalisa error, kamu mau cuma apa namanya? Kamu mau baca soal. Kamu baca despite they are small sampai dengan great stamina, kamu hanya dapat baca soal doang. But you get nothing, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat baca soalnya doang. Lah kalau nggak dapat apa-apa ya ngapain dilakukan? Cari yang lebih efektif. Gimana? Langsung ke errornya. Hubungkan dengan kata terdekatnya. Ya nggak? Apa? Misal kamu dari A, despite. Nah, tadi kita baru bahas despite. Despite ini termasuk di mana? Kata conjunction yang harus diikuti oleh noun phrase. Benar nggak? Noun phrase atau kata benda. Sedangkan ini diikuti oleh apa? Nih ada they are. Ada they sama are. They itu subjek, are itu predikat. Kalimat. Ya nggak? Sedangkan despite kan nggak bisa diikuti oleh kalimat. Berarti A udah pasti salah. Kalau kamu sudah temukan error di A, berarti yang B, yang C, sama yang D nggak usah kamu analisa lagi. Ini yang namanya cara ninja, cara cepet, sat, set. Nah, kalau pakai cara begini, yakin deh, pasti akan ada waktu tersisa yang banyak. Nah, kalau kamu punya waktu tersisa yang banyak, kamu bisa balik lagi ke soal yang tadi kamu rasa ragu. Karena ragu itu manusiawi, karena kamu dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Tapi ragumu jangan lama-lama di satu soal. Waktu itu berjalan terus. Nah, kalau kamu sudah temukan error di A, ya kan? Ya udah,
BCD ini nggak usah kamu pikirin lagi. Langsung, next question. Apa ini? Ada relearn, ada to use, after, injure. Iya kan? Injure. Mana nih? Nih ke sini. Ya kan? Or, parallelism. Di sini apa? Benda. Injure harus berpatokan kepada kata yang tidak digaris bawah. Ini despite ini juga kan berpatokan kepada kata yang tidak digaris bawah. Kenapa? Karena yang tidak digaris bawah adalah kata yang benar secara struktural. Kan peraturannya apa? Yang salah ngikutin yang benar. Nah, berarti injure sebagai kata yang salah itu harus ngikutin disease. Or itu sebagai petunjuknya. Apa or itu? Parallelism. Kesepadanan. Nah, udah sepadan belum nih antara disease dengan injure? Oh, ternyata disease itu benda. Injure benda bukan? Bukan. Injure itu adjektif. Nah, benda bisa nggak paralel dengan adjektif? Kan nggak bisa. Berarti injurnya harus dibendakan. Jadi apa? Injury. Udah jadi paralel dia. Disease or injury. Ya, gitu. Oke. Jadi yang namanya error analysis itu nggak akan sama kayak sentence completion itu nggak akan kemana-mana. Eh, apa ya? Menganalisanya itu nggak akan kemana-mana. Dia nguprek aja udah di situ. Karena ya itu tadi menyusun. Menyusun itu berarti dengan kata terdekatnya. Gitu. Oke, mau coba? Yuk kalau mau coba nih. Sini. Nomor 16. Coba. Saya kasih yang pendek soalnya. Ada apa ini? There, thousand, sama different sama of. Kamu mau tahu of ini salah atau benar? Ini, yang ini. Kamu mau tahu of ini salah atau benar? Nggak ada hubungannya dengan of yang ini. Jauhan. Kemana, Miss? Ke sini lah. Type sama roses. Zera. Selama kata there digandeng dengan to be. Ini kan to be nih. Ya kan? To be. Berarti there nggak akan ada salah. Yakin? Ketemu there are, there is, there was, there were. There itu nggak akan ada salah. Karena dia terpisah garis bawahnya. Kecuali kalau nanti kamu temukan pola there are. Aduh, sorry. There are begini. Terus dua kata ini digandeng garis bawahnya. Set. Kayak gini. Ini jangan kamu abaikan. Kalau yang seperti nomor 16 cuma there-nya aja, ya boleh kamu. Astagfirullahaladzim. Ya boleh kamu abaikan. There ini selama kamu gandeng dengan to be, dia nggak akan ada ketemu salah. Cek nomor 24. Sama tuh polanya. Nomor 24 mana? Nih nomor 24 nih. Tuh. Zera. Sama kan? Ada armis, ya udah, nggak usah overthinking. There ini udah nggak mungkin ada salah. Berarti bisa di skip. Berarti fokusmu hanya di B, C, sama D. Dengan catatan digandeng dengan to be. Atau modal plus be. There will be, there can be, there must be. Itu nggak akan ada masalah. Ya. Nah, kalau digandengnya seperti ini, nih, seperti ini ini jangan kamu skip. Karena ada kemungkinan salah. Tapi kemungkinannya juga bukan di there-nya. Di mana? Di are-nya. Kenapa? Karena ada pakem-pakemnya dalam menggunakan are. Ada pakem-pakemnya dalam menggunakan is. Kapan pakai are, kapan pakai is. Iya kan? Jadi kalau misalkan di setelahnya ada custom, misal ada custom. Customnya nggak pakai S, customnya tunggal. There are custom, berarti are-nya berpatokan kepada custom. Cari yang tidak digaris bawah. Nah, customnya apa? Tunggal, Miss. Kok bisa tahu tunggal? Nggak ada S-nya. Oh ya, berarti R nggak bisa. Karena R untuk jamak. Berarti harus diganti dengan is.
Kan gitu. Baru dia sesuai strukturnya. There is custom bla bla bla. Oke. Jadi kalau misalkan customs-nya ada S-nya, misalkan customs, ya berarti R nggak salah. Karena sudah sesuai dengan polanya bahwa R itu diikuti dengan benda jamak. Gitu. Oke. Berarti nomor 16, there nggak ada masalah nih. Nah, kita ke thousand. Thousand ini apa? Thousand ini benda. R-nya ini untuk jamak. Iya kan? Berarti R ini harus diikuti oleh benda jamak. Nggak boleh benda tunggal. R itu harus jamak. Maka udah jelas. Yang salah yang mana? Yang B. Kenapa? Nggak ngikutin pakemnya R. Kalau ngikutin pakem R-nya, kalau ngikutin pakemnya R, aturan dari menggunakan R, thousand harus ada S. Baru there are thousands of different types of process. Udah. Ketemu error di B, yang C sama D nggak usah kamu pikirin. Langsung ke soal selanjutnya. Gitu. Coba nomor 24. Udah kita senggol. Coba diinikan. Yang A nggak ada masalah. Berarti tinggal B, C, sama D. Yang mana? Yuk, satu soal ini. B, C, atau D? D, Miss. Yang D. There are. Bukan karena only-nya, tapi one-nya. Ingat ya, jangan only jadi patokan. Jangan kata only jadi patokan bahwa dia tunggal. Karena only itu bisa only three, bisa diikuti oleh only five. There are only five students join to this Zoom misalkan. Bisa. Only five, only seven, only 10 itu bisa. Ya, jadi jangan jadi patokan nih only. Berarti kalau only itu kan hanya Miss cuma berapa? Cuma 5 aja bisa, cuma 6 aja bisa. Ya kan? Gitu. Patokannya kemana? Ke one-nya. Karena one ini tunggal, berarti yang salah adalah yang D. Harusnya apa? Islah. Karena one itu udah pasti tunggal. Tuh. Oke? Kan nggak kemana-mana. Udah, di situ aja. Struktur, nyusun. Nyusun itu berarti dengan kata terdekatnya. Yuk, coba on cam. Absen yang kedua. Insya Allah. Ayo. Weh. Masih on point semua kayaknya nih ya. Masih cetar-cetar semua ini. Belum ada ngantuk-ngantuknya kayaknya. Tiba-tiba nguap semua. Oke. Wah, tiba-tiba nguap semua. Oke, Anggun, jangan terlalu ke bawah, kameranya nggak kelihatan wajahnya. Ini Diva, kamu makanya jangan jauh-jauh ke planet, jadi nggak kelihatan kamu mukanya. Oke, yuk, saya mau ini lagi, absen lagi. Yuk, satu, dua. Coba yang separoh itu, ya Allah, sekarang ini separoh dengan satu porsi itu harga sama. Jadi nggak usah separoh-separoh wajah itu. Masya Allah, pelit amat nunjukin kecantikan dengan kegantengannya. Ayo, satu, dua. Teresita ini kelas ini enggak ya? Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, udah cukup. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalian diorbitin lagi sama produser. Satu kali aja, satu kali tik aja. Oke, dah. Gimana? Ada pertanyaan nggak?
Miss, saya mau nanya, Miss. Boleh, Husnul. Nanya apa? Tapi di luar ini, Miss. Kemarin saya Saya nggak, pikir menanya materi. Iya, iya boleh. Gimana, Husnul? nggak datang di listening. Jadi gimana ya, Miss? Apa cari kelas lain apa gimana ya, Miss? Listening, listening. Kalian sudah reading belum? Belum, Miss. Belum. Kapan? Besok ya? Ya, Miss. Jam berapa? Jam 8, Miss. Wah, berarti tabrakan sama listening. Listening juga sama-sama jam 8. Ya udah, berarti usul kamu ikut kelompok Zoom yang selanjutnya. Oh iya, Miss. Baik, Miss. Kecuali kalau besok itu readingnya jam 11, kamu bisa ikut jam 8 listeningnya. Baik, Miss. Gitu. Berarti cari Ya? lain aja ya, Miss ya. Yang lain ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Berarti ikutin aja sesuai dengan jadwalnya besok, yaitu reading jam 8. Nanti listeningnya kamu ikut dengan kelompok yang selanjutnya. Kelompok listening yang selanjutnya. Nanti, eh, apa namanya, chat admin aja ya. Untuk link Baik. Zoom-nya ya. Iya, Miss. Oke? Baik, Miss. Ya udah itu aja. Terima kasih, Miss. Yes. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Miss. Udah mendidih otak? Sudah? Cukup pusing ya? Ya baik, nggak apa-apa. Nanti, nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya, kalian coba-coba. Ya kalau nggak padat jadwal syuting sama pemotretan, itu yang praktis 2 dikerjakan untuk latihan. Nah nanti kalau kalian ada mau pertanyaan, mau minta penjelasan dengan saya welcome di grup ya. Saya welcome di grup. Silakan ajukan pertanyaan di grup. Nanti saya coba jelaskan lewat grup juga. Jadi kelas ini, kelas WhatsApp, kita buka kelas WhatsApp grup. Ya, silakan nanti coba-coba dikerjakan. Kalau mau tahu penjelasannya, chat aja di grup. Oke? Ada pertanyaan nggak? Oh, bentar, sebentar. Saya mau screenshot ininya, daftar namanya. Coba yang belum, aduh ini mental lagi. Siapa ini yang mentalnya? Cuma ada 19 orang. Serah ya, kalau misalkan ini saya mau screenshot dari saya sampai dengan Sarah, saya screenshot dulu. Oke. Terus dari Sarah tadi ke Sarah mana Sarah? Oh ini dia, oke. Sarah ke Shirley sampai. Oke. Baik. Udah, cukup. Baik. Dah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian, boleh? Boleh, Miss. Boleh? Boleh Boleh. nggak? Nggak usah malu-malu. Boleh apa enggak? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Kalau boleh, jadi saya end ya meetingnya ya.